Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung sedang pandemi COVID-19, Bapak akan menjelaskan melalui daring online. Materi yang saya sampaikan tentang akulturasi dan budaya Islam, tentang seni ukir, aksara, dan sastra. Buka LKS-nya halaman 57 sampai 58. Yang pertama ada seni ukir. Pada perkembangan Islam zaman Madya, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia hal tersebut ditaati, dan hal tersebut menjadikan seni patung di Indonesia kurang begitu berkembang. Meskipun seni patung yang menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, para seniman tidak ragu untuk membuat seni hias dan seni ukir menggunakan motif daun dan bunga. Yang kedua ada aksara dan sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia berpengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Huruf Arab yang digunakan dalam bidang seni ukir. Berkaitan dengan hal tersebut, berkembang juga seni kaligrafi. Seni kaligrafi adalah huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah. Kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Bila dibandingkan dengan negara lain, di Indonesia seni kaligrafi kurang begitu pesat. Hal tersebut disebabkan yang pertama, penggunaan seni kaligrafi sebagai hiasan masih terbatas. Yang kedua, bangunan-bangunan kuno seperti kerajaan Islam kurang memberikan peluang bagi penggunaan seni kaligrafi. Yang ketiga, bangunan masjid-masjid kuno seperti Masjid Banten, Masjid Cirebon, Masjid Demak, dan Masjid Kudus kurang memperlihatkan penggunaan seni kaligrafi. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Oleh karena itu, terjadi akulturasi antara sastra Islam dan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam berkembang terutama di Melayu dan Jawa. Berikut jenis-jenis seni sastra yang dilihat dari corak dan isinya. Yang pertama ada hikayat. Hikayat yaitu karya sastra yang berisi cerita sejarah atau dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk karangan bebas atau prosa. Contoh hikayat yang terkenal ada hikayat Iskandar Zulkarnain, ada hikayat Raja-Raja Pasai, ada hikayat Haidir, ada hikayat Si Miskin, ada hikayat 1001 Malam, ada hikayat Bayan Budiman, dan yang terakhir ada hikayat Amir Hamzah. Yang kedua ada babad. Penulisan babad seperti tulisan sejarah, tapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Di tanah Melayu, babad terkenal dengan sebutan tambo atau silsilah. Contoh babad yang terkenal ada babad Tanah Jawa, babad Cirebon, babad Mataram, dan babad Jakarta. Yang ketiga ada syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra yang
Contoh syair yang paling tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan di makam Putri Pasai di Mie 7. Yang keempat atau yang terakhir ada suluk. Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab. Isi suluk menceritakan tentang tasawuf. Tasawuf itu bagaimana cara mensucikan jiwa dan mencernihkan akhlak. Berikut contoh suluk. Yang pertama ada Suluk Sukarsa. Suluk ini menceritakan Kiai Sukarsa yang mencari ilmu untuk mencapai kesempurnaan. Yang kedua ada Suluk Ujil. Suluk ini menceritakan ujangan-ujangan atau khutbah-khutbah Sunan Bonang kepada Ujil. Ujil adalah kerdil bekas api Raja Majapahit. Yang terakhir, yang ketiga ada Suluk Malang Sumirang. Suluk ini mengagungkan orang yang telah mencapai kesempurnaan dan telah bersatu dengan Tuhan. Maaf jika ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.